Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Dalam puji-pujian kita hari ini menguatkan iman kita dan berbicara bagaimana Tuhan pelihara kita. Namun juga terlihat jelas bahwa ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi, ya. Cuaca, ya, seperti pujian, ada badai, ada gelombang, ada hujan, ya. Tetapi hal itu semua tidak membuat kita takut, cemas, khawatir, ya. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita minggu ini adalah apa yang Tuhan mau lakukan buatku, ya. Apa yang Tuhan mau lakukan buat Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau Saudara ya gemar dalam dunia media sosial, kalau buka Facebook biasanya ada pertanyaan, ya. Apa yang ditanyakan oleh Facebook kepada Saudara? Ada yang tahu? Ketika buka Facebook, ya. Oh, ini nggak senang Facebook, ya. Udah lewat, ya. Ya, biasanya ada pertanyaan itu, ya. Apa yang Anda pikirkan? Ini dari Facebook G. Krisinam. Apa yang Anda pikirkan? Betul, ya? Coba Saudara nanti, jangan sekarang, nanti buka. Sebelum Saudara buat status, ditanya dulu apa yang Anda pikirkan. Nah, ketika Anda membuat status, itu berarti Saudara menjawab pertanyaan dari Facebook itu. Apa yang Anda pikirkan? Nah, kemudian mulai Saudara mencatat. Jadi apa yang Saudara catat itulah yang dalam pikiran Saudara. Betul, ya? Ya, di situ ada berkat. Ketika Anda merasa diberkati, tulis berkat. Bahkan ketika ada rasa sakit hati pun di situ juga dibuat sakit hati. Ketika mau menyinggung orang lain, di situ juga ditulis menyinggung orang lain, ya. Jadi apa yang Anda pikirkan, ya, apa yang Anda pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kali ini kita mau membahas, ya, kalau kita melihat, ya, tadi kalau Facebook bertanya, tapi sekarang kalau Tuhan bertanya kepada kita, apa yang mau Tuhan lakukan buat Anda? Ya, kalau Tuhan mau bertanya, apa yang mau saya lakukan buat Saudara? Nah, kira-kira apa jawab Saudara? Ya, apa yang akan Saudara tulis? Ya, tentu apa yang sedang digumuli, ya, apa yang sedang dibutuhkan. Nah, jelas, ya, apa yang menjadi pergumulan kita, apa menjadi masalah kita, apa yang menjadi beban hidup kita. Ya, Tuhan mau bertanya, apa yang mau aku lakukan buat kamu? Wah, kita langsung aja catat banyak sekali kayaknya, ya, atau satu, atau setidaknya yang utama dalam pergumulan kita itu apa, dan kita bisa ungkapkan kepada Dia. Nah, artinya Bapak Ibu, kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Ya, tiap-tiap hari, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Apa yang mau kita rindukan, apa yang mau kita buat dengan kekuatan kita nggak bisa. Ya, tetapi Tuhan akan menolong kita untuk melakukannya. Tuhan akan menolong kita untuk, ya, mengabulkan apa yang sedang kita minta tadi, yang kita gumuli. Artinya tiap-tiap hari kita berarti perlu berdoa, minta kepada Tuhan. Jadi ketika kita bangun, ya, kita tidak melihat bertanya apa yang Anda pikirkan, tapi kita melihat Tuhan yang bertanya kamu hari ini. Artinya kita mulai berdoa, Tuhan tolong kami mau bekerja, Tuhan tolong kami ada sedang masalah seperti ini, Tuhan tolong kami, tolong saya sedang lemah fisik saya, tubuh saya, Tuhan tolong pikiran saya sedang galau. Ya, jadi apa yang hari ini? Dan ternyata memang kita tiap-tiap hari punya pergumulan. Artinya tiap-tiap hari kita butuh Tuhan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tiap-tiap hari kamu butuh Tuhan. Ya, nah hal ini kita ungkapkan di dalam doa. Nah, sebelum kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, kita melihat Tuhan datang, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menghampiri kita, dan Tuhan berkata, apa yang aku mau lakukan kepadamu hari ini? Nah, kemudian baru kita menyampaikannya.
Ya, dalam Markus pasal 10 ayat 51 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ada seorang buta, ya seorang buta. Hari itu adalah hari yang sangat berbahagia, sangat istimewa bagi dia. Karena Yesus berkata kepada dia, ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang aku lakukan, yang mau aku lakukan? Ya, apa yang akan kau minta? Apa yang sedang kau butuhkan untuk aku lakukan? Nah, karena Yesus yang bertanya, ini sesuatu pertanyaan yang sangat istimewa. Ya, kenapa? Kalau Yesus bertanya, apa yang akan aku buat bagimu? Ini menggembirakan kita. Kenapa? Karena Yesus punya kemampuan untuk melakukannya. Ya, kira-kira begini, saya sedang dalam keadaan lemah. Kemudian ada orang yang kuat bertanya kepada saya, apa yang mau saya buat? Aku mau tolong kamu. Saya kan senang hati. Tapi kalau ada orang yang lemah, yang tak berdaya, bertanya kepada saya, apa yang saya mau buat bagi kamu? Loh, kamu aja nggak bisa buat apa-apa, bagaimana kau bisa tolong aku? Jadi karena yang lebih kuat bertanya, apa yang akan aku buat bagimu? Ini tidak akan saya sia-siakan kesempatan itu. Jadi ini Yesus, Tuhan, ya, yang berkuasa bertanya kepada orang yang buta itu. Ya, apa yang kau kehendaki, yang kau inginkan untuk aku lakukan bagimu? Dan jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Itulah masalah dalam hidupnya, itulah pergumulan selama ini, supaya dia bisa melihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita membaca firman, kita diingatkan dan coba kalau Tuhan bertanya kepada saudara, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang saudara katakan? Ya. Nah, kebenaran firman Tuhan sambil Bapak Ibu bisa merenungkan dan yakinkah ya pertanyaan itu akan bisa dijawab oleh saudara, dan ketika saudara menjawab, Yesus lakukan tidak buat saudara, buat saya. Apa yang mau Tuhan lakukan bagi kita. Nah, kebenaran firman Tuhan kita renungkan dari Markus pasal 10 melalui pengalaman Bartimeus yang buta itu. Yang pertama adalah kita diingatkan bahwa kita harus sadar kita ini memiliki beban atau pergumulan. Ya, kita ini punya masalah dalam hidup ini, punya pergumulan, punya tantangan. Tidak mudah, ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Gak ada di antara kita yang tidak punya pergumulan. Tidak ada di antara kita yang bebas dari masalah. Ya, masalah bisa bertubi-tubi datang. Berat kadang-kadang kita rasakan. Mungkin ada masalah yang ringan. Ya, tetapi fakta adalah dalam hidup ini kita tidak terlepas dari masalah. Ya, saudara punya masalah, punya pergumulan. Ya, saya punya pergumulan. Siapapun kita punya pergumulan. Ya, amin. Coba lihat kiri kanan. Nah, pastikan adakah yang kita lihat wajah-wajah pergumulan? Ya, dan katakan, sepertinya wajah pergumulan. Gak ada senyum itu, gak ada sukacita sama sekali. Ada wajah pergumulan? Saudara lihat, ya, ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ya, anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ada seorang buta. Ya, ini bukan anak-anak, ini bukan pemuda, ini sudah dewasa. Ya, Bartimeus duduk dan sudah sekian lama dia melakukan hal itu, meminta-minta, mengemis, karena itu yang bisa dia lakukan. Dia buta.
Ya, dia punya masalah, dia punya pergumulan. Jadi sudah cukup lama ya dia mengalami persoalan ini. Dan kita mengerti, kalau seseorang punya persoalan dan cukup lama, bahkan secara manusia, tidak mungkin dia menyelesaikan persoalan itu. Wow, ini sesuatu yang tidak mudah. Jadi beban itu ya berada di dalam dirinya cukup lama. Dan dia harus menerima kenyataan, dia tak berdaya oleh karena masalahnya. Kadang-kadang bisa kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Kita tak berdaya oleh karena kelemahan kita. Kita tak berdaya oleh karena keterbatasan kita. Bahkan ketika kita berdoa pun dan kita melihat tidak ada jalan keluar karena kondisi kita. Ya, karena kelemahan kita. Saudara, kita punya pergumulan. Bartimeus bergumul cukup lama. Ya, tidak ada di antara umat manusia yang tidak punya pergumulan dalam hidup ini. Nah, ada memang pergumulan yang dapat kita atasi. Ya, artinya pergumulan itu masih mampu kita hadapi, kita selesaikan tentu dengan pertolongan Tuhan. Ya, sebagai orang percaya. Ya, artinya, oh, saya bergumul. Saya tidak mau ekonomi saya seperti ini. Ya, pas-pasan terus saya mau supaya ekonomi saya meningkat. Dan kita punya kemampuan, kita punya kapasitas untuk bergerak, untuk bekerja. Dan kemudian kita berdoa, Tuhan berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya. Ya, ketika kita melakukannya, ketika kita bekerja, dan Tuhan berkati pekerjaan itu, artinya ada kemampuan kita untuk bekerja. Nah, ini maksudnya ada pergumulan kita, pergumulan supaya ekonomi kita naik. Ya, kemudian kita lakukan usaha dan Tuhan berkati. Ya. Nah, ketika kita sakit, masih ada yang bisa kita lakukan. Ya, kita ke dokter. Ya, dokter kasih obat dan Tuhan memberkati obat. Tetapi ada kalanya seperti Bartimeus, obat pun sudah masuk tetapi tidak bisa sembuh. Ya, ada kalanya kita mau posisi atau pekerjaan lebih lagi, tapi kita tak punya daya untuk itu. Artinya ada pergumulan yang tak mampu kita atasi. Kita lemah, kita terbatas. Sama seperti Bartimeus. Kalau pergumulan-pergumulannya untuk makan minum, dia bisa atasi dengan cara duduk saja di pinggir jalan, minta-minta, orang bersedekah, dia bisa beli makan. Tapi untuk dapat melihat, dia tidak bisa lakukan. Untuk dapat bisa melihat, orang lain tidak bisa bantu. Untuk berangkat dari rumah ke pinggir jalan, ke tempat dia mengemis, orang bisa bantu dia. Dia bisa minta tolong, teman, sahabat, tuntun aku ke pinggir jalan itu. Dan orang bisa bawa dia. Tapi untuk melihat tidak bisa. Jadi ada pergumulan dia yang bisa dia atasi. Ya, untuk makan minum dia, untuk pekerjaan dia, untuk minta bantuan kepada orang lain bisa dia lakukan. Tapi untuk bisa melihat, dia tidak bisa lakukan. Jadi saudara, bisa kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang bisa kita atasi. Ketika pergumulan itu bisa kita atasi, maka atasilah, hadapilah pergumulan Anda. Amin. Coba lihat kiri kanan. Masih bisa mengatasi pergumulan? Masih? Masih bisa mengatasi masalah yang ada sekarang? Atau sudah menyerah? Masih kan? Saya lapar, saya nggak punya uang, padahal kita punya tenaga. Kenapa nggak bekerja? Saya nggak mampu. Loh, kan masih sehat. Berarti kita tidak bisa makan karena kita nggak bekerja. Berarti kita tidak menghadapi persoalan itu, padahal kita mampu. Ya kan? Saudara masih mampu? Coba katakan kiri kanan, hadapi masalahmu. Ada amin? Haleluya. Hadapi. Nah, Tuhan bisa buka jalan toh. Ya, jangan kalau dengan kekuatan kita secara pribadi, bisa saja Tuhan tidak berkati. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan,
Tetapi ada kalanya kita sudah andalkan Tuhan, kita sudah berdoa, tapi kita nggak punya kapasitas untuk itu. Ya, sama seperti Bapak Abraham, ya, dia tidak punya dasar untuk berharap, ya, tidak punya kemampuan untuk itu. Dan mutlak dia hanya menantikan kuasa Allah, sama seperti Bartimeus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini melalui peristiwa Bartimeus yang punya masalah, kita diingatkan, kita pun sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tidak luput dari masalah, tidak luput dari persoalan dalam hidup ini. Tiap-tiap hari kita diperhadapkan dengan pergumulan. Ada yang bisa kita hadapi, ada kalanya pergumulan itu sama sekali kita tidak bisa hadapi. Tetapi tangan Tuhan yang akan menolong. Itu sebabnya ketika Tuhan bertanya, apa yang akan aku buat untukmu? Apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan bagimu? Nah, termasuk untuk persoalan di mana kita mampu menghadapinya, kita tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan, saya mau berangkat, ini hujan lebat. Saya tidak tahu apa yang terjadi di jalan, tapi Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa ke pekerjaan melewati, menerjang hujan badai ini. Kita harus hadapi. Dan di situ Tuhan menolong. Amin. Artinya tiap-tiap hari kita harus berdoa, datang kepada Tuhan. Karena saudara punya masalah, saudara punya pergumulan. Jangan sampai tidak berdoa, jangan sampai tidak menjawab pertanyaan itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu sejauh mana persoalan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Baik itu ada kemampuan kita untuk menghadapi maupun tidak, tetap datang kepada Tuhan. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, membawa beban pergumulan kepada Yesus. Kita sadar kita punya masalah dalam hidup ini, kita punya pergumulan, kita punya tantangan, ya, besar kecilnya, masing-masing kita berbeda, ya, bisa datang bertubi-tubi, ya, bisa baru selesai satu masalah, datang masalah yang baru. Nah, untuk itu, mari membawa beban pergumulan kepada Yesus. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, orang ini buta. Kemudian dia mendengar suara yang ribut. Dan dia bertanya, ada apa? Ada apa ini? Dan ada yang berkata, ada Yesus. Ya, ada Yesus. Mendengar itu, kesempatan itu tidak dia sia-siakan. Saudara, artinya begini, kalau saya renungkan, ada orang yang banyak tahu tentang Yesus. Dia sebagai orang Kristen, dia sebagai orang percaya menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Dia tahu Yesus selalu bersama. Tetapi ketika punya beban, ketika punya masalah, ketika punya pergumulan, tidak berseru kepada Yesus. Tidak berdoa, tidak bertalu-talu minta pertolongan kepada Tuhan, tidak terus-menerus datang kepada Tuhan. Justru diabaikannya Yesus. Tetapi kali itu ketika Yesus lewat dan orang banyak mengikuti Yesus, Bartimeus yang buta mendengar hal itu dan tidak disia-siakan kesempatan di mana Yesus datang ke kotanya, lewat di hadapannya. Dia dengar orang banyak mengikuti Yesus dan dia berseru ketika orang berkata, Yesus. Siapa itu? Yesus. Yesus. Oh, dia tahu tentang Yesus. Dia sudah pernah dengar tentang itu. Dia tahu, dia dengar apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan hari ini tidak disia-siakannya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, sekalipun orang menegur supaya dia diam, jangan ribut, jangan berseru-seru. Bikin ribut saja. Tapi tidak dihiraukan orang yang menghalangi dia untuk datang kepada Yesus. Tetap saja berseru kepada Yesus. Yesus,
anak Daud, kasihanilah aku. Seberapa banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen ketika menghadapi masalah berseru kepada Yesus. Kalau saja seperti Bartimius ini, orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen berteriak kepada Yesus, maka tidak akan ada orang Kristen ketika menghadapi masalah yang dilakukan adalah bersungut-sungut. Bangsa Israel ketika punya masalah berjalan ya di padang gurun itu, Tuhan bersama dengan mereka, mujizat ada. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada masalah, mereka bersungut-sungut, mereka kecewa kepada Tuhan. Apakah ada orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan? Ada. Di sini tidak ada. Di ruangan ini yang ikut ibadah sekarang tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Saudara, kita bisa kecewa sama Tuhan. Kok begini? Coba lihat kiri kanan dan tanya dengan lemah lembut saja ya. Pernah kecewa sama Tuhan? Tanya lagi, satu lagi. Pernah bersungut-sungut sama Tuhan? Tanya lagi. Pernah ngambek sama Tuhan? Pernah berhenti berdoa? Sudahlah, nggak usah berdoa. Pernah berkata nggak usah ibadah? Tuhan biarkan kita. Mana kuasanya? Pernah menangis, sedih, tidak ditolong Tuhan. Padahal bukannya Tuhan tidak mau menolong. Hanya belum waktunya, baru ujian saja. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, jadi berseru terus menerus. Ada yang menghalangi, ditegur ya, diam. Jangan doa. Kadang-kadang begini, saudara berdoa, kita berdoa, ya. Ketika kita berdoa, kemudian tidak kunjung tiba, kemudian orang lain berkata, nggak usah berdoa. Nah, buktinya nggak dijawab. Terus kita bilang, oh iya, nggak usah berdoa, berhenti aja. Atau oh enggak, kamu bisa aja menghalangi saya untuk berdoa, kau halangi supaya saya tidak berdoa, tapi saya akan tetap berdoa. Amin. Amin. Nah, ketika kita tidak terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Tuhan kita, maka kemungkinan besar adalah kita bersungut-sungut, kita kecewa, kita berkata, mengapa Tuhan Engkau tidak menolong aku? Mengapa keadaanku begini? Mengapa Tuhan? Mengapa? Bahkan puncak dari kekecewaan seseorang kepada Tuhan adalah dia tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau memuliakan Tuhan, dan akhirnya dia bunuh diri. Ada orang bunuh diri, kenapa? Dia punya masalah dan masalahnya tidak dia bawa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan atau merestui kata gitu. Tidak pernah mengizinkan bahwa cara terbaik menyelesaikan masalah adalah bunuh diri, tidak. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi iblis yang mempengaruhi orang itu untuk bunuh diri. Dan ternyata di Indonesia ini angka bunuh diri meningkat. Kemarin ketika ada hamba Tuhan, ketua STI khotbah di kampus di Kapel, dan dia tunjukkan betapa rapuhnya manusia dengan masalah yang begitu banyak ini. Anak SD saja, anak SD kita tahu dia bunuh diri hanya karena masalah pena dan buku yang dia tidak bisa punya. Kemudian ada di Bali ini, pemuda bunuh diri karena minta supaya orang tua membelikan sepeda motor. Ekonomi orang tuanya lemah, dia tidak punya sepeda motor, akhirnya dia bunuh diri. Kemudian ada mahasiswa lompat dari lantai kesekian. Tidak di Bali saja, ada di Surabaya, ada di Jakarta. Mahasiswa yang intelektual, dan ada tentara. Waktu beliau kata tentara ini kan udah dilatih fisiknya untuk menghadapi masalah. Ketika ada salah satu masalah dihadapi, malah
lompat dari jembatan atau lompat atau bagaimana itu. Kita tahu ya. Bukan hanya itu, oh mungkin orang ini rohaninya tinggi. Nah di Amerika ada pendeta bunuh diri. Pendeta. Ya. Dibeberkan. Wah, berarti apa? Orang merasa kuat dengan fisik atau dia merasa kuat rohaninya. Tetapi ketika masalah itu luar biasa. Mahasiswa yang katakan terpelajar inteleknya, anak-anak yang masih polos, ya, pemuda yang gagah, semua. Ya. Karena persoalan yang dihadapi. Tetapi ketika persoalan itu kita bawa kepada Yesus, percayalah, Tuhan akan tuntun kita. Setidaknya kita kuat menghadapi masalah itu. Sekalipun masalah itu belum diangkat pada saat itu. Tidak langsung ditolong kita, tidak langsung disembuhkan, tidak langsung dibebaskan dari persoalan, tidak. Tetapi setidaknya ada kekuatan yang kita alami, yang kita miliki untuk menghadapi masalah itu. Karena firman Tuhan katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi saudara punya masalah, punya beban, punya pergumulan. Mungkin saudara berkata, hari ini pergumulan saya luar biasa, bulan ini hebat sekali. Itu karena saudara adalah orang hebat. Amin. Karena kehebatan masalah Bapak Ibu, saudara, ya masalah itu sudah hebat gitu loh. Artinya sebenarnya saudara jauh lebih hebat dari masalah itu. Karena Tuhan tidak izinkan masalah yang lebih hebat dari kita. Ya, coba katakan kiri kanan, kamu jauh lebih hebat dari masalahmu. Ada amin? Iya. Kadang-kadang ini yang kita tidak sadari, firman Tuhan sudah katakan itu, kita nggak pegang firman itu. Akhirnya kita lemah, semakin terpuruklah kita. Dan semakin kita ditindas oleh kuasa kegelapan itu. Membawa beban pergumulan kepada Yesus. Ya, Bartimeus tahu hari itu, Yesus ada, lewat di kotanya. Dan dia dengar, siapa itu? Yesus. Yesus orang Nazaret itu. Dia tahu bahwa Yesus mampu melakukan perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan. Ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, menyia-nyiakan kesempatan, tidak datang kepada Yesus ketika dia diperhadapkan dengan persoalan pergumulan. Bahkan ironisnya pergi kepada yang lain, ke paranormal. Sudah normalnya parah, pergi lagi ke sana. Lebih parah normalnya yang pergi ke paranormal. Betul ya? Coba katakan kiri kanan, kalau kau pergi ke paranormal, kau parah, katakan. Parah. Jadi kalau ada, yuk ke paranormal, parah. Jangan sampai jemaat ada yang parah. Parah, tidak ya? Tidak ada yang parah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bartimeus ketika dia tahu Yesus ada di situ, dia berteriak, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya ketika kita berdoa, kita memohon belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kasihani aku. Tuhan hari ini aku akan melakukan ini dan itu. Kasihani aku. Tuhan tolong aku. Tuhan sertai. Ya, firman Tuhan berkata Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi ketika kita berdoa, kasihanilah aku. Kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Bahkan ketika kita sedang diperhadapkan dengan persoalan yang sangat berat itu pun, persoalan yang rumit itu, masalah yang hebat itu, Tuhan Yesus ada di situ. Tinggal berseru saja, Tuhan Yesus, tolong aku, kasihani aku. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Apakah ketika dihambat Bartimeus untuk berseru kepada Tuhan, kemudian Bartimeus berhenti? Tidak. Kenapa dia terus berseru? Karena imannya itu loh. Orang yang beriman akan terus, iman itu menggerakkan seseorang untuk dengan gigih datang kepada Tuhan. Ya, tetapi kalau sudah tidak beriman, dia tidak akan datang. Iya ya, ngapain juga teriak-teriak ya, Yesus enggak dengar saya kok.
Yesus hanya ada, kok Yesus jalan, Yesus hanya ada, kok jalan terus? Kemudian orang bilang, udah berhenti, diam aja, Yesus hanya lewat saja. Kalau Bartimeus tidak punya iman, iya ya, dia hanya nangis, nangis deh, biarlah buta-buta aja deh selamanya. Artinya udah masalah, biarin aja, begini aja masalahnya. Tapi ternyata Bartimeus punya iman. Orang yang beriman itulah, ya, iman itu menggerakkan seseorang untuk dengan gigih datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita memiliki iman, maka tidak ada yang menghambat kita untuk datang kepada Yesus. Amin. Iman kepada Yesus tidak sia-sia. Tidak percuma kita menjadi orang percaya. Tidak percuma kita jadi orang Kristen. Ini harus kita pegang. Ya. Tidak percuma. Sungguh Tuhan memberkati kita. Ketika Yesus berhenti dan berkata, oke, panggil dia. Ada respon positif daripada Yesus kepada Bartimeus yang terus berteriak, berseru, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Ketika Yesus berhenti, berkenan kepada Bartimeus, mari datang. Apa yang dilihat oleh Yesus kepada Bartimeus itu. Ayat 52, kita baca bersama-sama. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Wow, luar biasa. Ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sembuhlah, imanmu menyembuhkan engkau. Ya, pergilah, ya, berjalanlah, melangkahlah, melihatlah. Kan dia minta supaya aku melihat. Rabuni, guru, supaya aku melihat. Ya. Dan kemudian apa yang dialami oleh Bartimeus, dia melihat. Tentu dia bersuka cita. Selama ini dunia ini gelap. Tetapi hari ini Yesus ada bersama dengan dia. Dan dia tidak menyanyiakan kesempatan itu. Ketika dia berseru kepada Yesus, membawa bebannya. Ketika Yesus bertanya, apa yang akan aku buat, aku lakukan bagimu. Pertanyaan yang indah, yang sungguh istimewa. Karena Yesus yang bertanya dan Yesus mampu melakukannya. Pertanyaan itu ditanggapi dengan positif. Ini kesempatan, tidak boleh disia-siakan. Pergumulanku yang utama selama ini adalah supaya aku melihat. Karena aku buta, maka aku akan berkata supaya aku melihat. Itu saja. Ini beban, ini masalah yang luar biasa aku hadapi. Yesus bertanya, apa yang aku mau buat, aku lakukan bagimu. Rabuni, supaya aku melihat. Permintaan ini didasarkan oleh iman, keyakinan kepada Yesus. Dia tidak sia-sia ya untuk datang kepada Yesus. Ya, dia yakin tentang Yesus, dia tidak ragu-ragu tentang Yesus, dia tidak bimbang tentang Yesus. Dan ketika Yesus bertanya hal itu, dia jawab dengan kesungguhan. Dia minta kepada Yesus, Rabuni, supaya aku melihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika Yesus bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan bagimu? Apa jawab saudara? Jawaban yang kita jawab kepada Yesus yang didasari dengan iman, maka terjadi mujizat. Maka kita akan merasakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Bartimeus punya pengalaman yang luar biasa. Dia melihat. Dia bahagia, dia senang. Pada saat itu juga melihatlah ia. Saya yakin, wah ini orang yang paling bahagia waktu itu, saya yakin di Bartimeus ini. Orang ya banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Banyak juga yang punya masalah, tapi siapa yang membawa masalahnya kepada Yesus? Karena ada orang lain mengikuti Yesus hanya ingin mencela Yesus, ingin menguji, mencoba Yesus. Ya, tidak benar-benar mau mendengar kata Yesus.
Tetapi orang ini ketika dia tahu tentang Yesus, dia bawa bebannya, dia bawa pergumulannya, dia bawa hidupnya, dia bawa dirinya kepada Yesus. Bahkan ketika dia melihat, dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dia jadi mengikut Yesus, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dalam perjalanan Yesus, dia mengiringi Yesus. Dia bisa menjadi saksi, dia akan bercerita, "Hei, dulu aku buta. Tapi ketika aku berteriak, berseru, Yesus anak Daud kasihani aku dapat melihat." Pengalaman kita bersama dengan Yesus bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Aku mengalami mujizat. Aku mengalami mujizat. Kenapa aku mengalami mujizat? Karena aku tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Yesus Tuhan. Dia mampu, dan ketika dia bertanya, "Apa yang aku mau lakukan bagimu? Apa yang kau kehendaki untuk kulakukan?" "Oh, Rabi, supaya aku melihat." Kemudian ketiga pertanyaan ini bagi kita. "Tuhan, aku mau mengalami apa yang menjadi beban pergumulanmu." Katakan dengan iman. Kemudian kita akan berkata, "Puji Tuhan, haleluya, kuasa Yesus dahsyat, nama Yesus luar biasa. Ya, aku mengalami kebahagiaan, aku mengalami sukacita." Amin. Bapak Ibu punya masalah? Ya, tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah. Saya punya masalah, punya beban, punya pergumulan. Bawa bebanmu kepada Tuhan. Ceritakan kepada Dia. Berbicara kepada Dia tiap-tiap hari. Ungkapkan. Ketika kita berdoa, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ceritakan dengan iman, minta dengan iman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah berharap. Itulah yang dilakukan oleh Abraham, bapa orang beriman. Bartimius dengan keadaannya seperti itu, sejak kecil sudah buta, tidak ada harapan untuk melihat. Tapi Yesus sanggup lakukan itu bagi dia, dan dia percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang diimani oleh Bapak Ibu terhadap persoalan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, minta saja, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka dia akan melakukannya bagi kita. Mari kita tunduk kepala. Pemain musik maju ke depan. Waktu kita sejenak berdoa. Haleluya. Yesus sanggup. Yesus sanggup.